Haleluya. Shalom dan selamat pagi sekali lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat datang sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada pagi ini kita datang bersama-sama. Biarlah kita datang dengan hati yang sukacita, dengan hati yang mau bertemu dengan Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita minta Tuhan memberkati dan memimpin kita di dalam kebaktian kita pada pagi ini. Bapa kami yang ada di surga, Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Tuhan yang baik. Dan pada pagi ini ya Tuhan Bapa, bila kami datang kepada Engkau, kami tahu ya Tuhan Bapa, Engkau yang berkuasa. Dan pada pagi ini ya Tuhan Bapa, biarlah kami datang kepada Engkau dengan hati yang mau bertemu dengan Engkau ya Tuhan Bapa. Dan biarlah puji-pujian yang keluar daripada mulut kami ya Tuhan Bapa harum, wangi di hadapan Engkau ya Tuhan Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan setiap apa yang kami lakukan pada pagi ini. Setiap pribadi yang sedang menonton di rumah pada pagi ini, setiap yang melayani pada pagi ini ke dalam tangan Engkau. Kami tahu ya Tuhan Bapa, tidak apapun yang dapat menghalang kami daripada datang kepada Engkau. Begitu juga pada pagi ini ya Tuhan Bapa, kami datang kepada Engkau. Kami datang kepada Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran ya Tuhan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kepada setiap yang ada di rumah, walaupun ini adalah secara alam maya, tetapi biarlah kita menari di hadapan Tuhan. Kita menyanyi di hadapan Tuhan dimanapun kamu berada. Amen. Untuk itu, mari kita datang. Saya akan serahkan masa yang seterusnya kepada tim pujian kita pada pagi ini. Mari kita satukan roh kita. Mari kita memuji. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan
Haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Amen, haleluya. Dan pada pagi ini kita mau teruskan kebaktian kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, kita mau teruskan kebaktian kita dengan beberapa, bukan pengumuman, beberapa pemberitahuan. Seperti mana yang kita tahu, semua pengumuman dan juga buletin kamu akan dapati di e-bulletin yang akan diedarkan melalui WhatsApp group nanti. Okay, satu perkara yang sangat penting ialah tentang persepuluhan dan persembahan kita. Seperti yang telah kita sedia maklum dan kita lakukan sebelum ini, kita akan terus memberikan persepuluhan dan persembahan kita secara online. Okay, dan nomor akaun itu ada tertera di dalam buletin kita yang akan diedarkan nanti. Okay, so untuk pengumuman sila rujuk kepada e-bulletin nanti. Okay, so untuk masa yang seterusnya kita mau terus mendengar firman Tuhan. Dan pada pagi ini hamba Tuhan kita Pastor Morris yang akan menyampaikan khotbah pada pagi ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman yang daripada Tuhan, firman yang hidup. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan kerana Engkau Bapa yang baik, dan pada pagi ini kami datang kepada Engkau bukan saja di dalam pujian dan sembah kami, bahkan Tuhan kami datang kepada Engkau melalui pendengaran kami, pemahaman kami ya Tuhan Bapa tentang firman Engkau. Biarlah Tuhan pada pagi ini Engkau pakai Pastor Morris sebagai saluran Engkau untuk memberitakan kebenaran Engkau. Biarlah setiap yang mendengar pada pagi ini akan mendengar kebenaran yang daripada Engkau sendiri. Roh Kudus, pimpin setiap kami untuk mendengar dan merasakan hadirat Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami doa semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. So, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Pastor Morris untuk memberikan khotbah kita pada pagi ini. Silakan Pastor Morris. Shalom dan selamat pagi semua jemaat kita. Kita menonton dan kita mengikuti kebaktian pada pagi ini secara online. Dan juga kepada mereka yang pertama kali untuk mengikuti kebaktian ini, selamat berbakti dengan kita. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini, mari kita serahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan masa kami ada bersama dengan Engkau pada pagi ini. Walaupun hanya secara online, tetapi kami tahu Tuhan bahwa roh Engkau ada di mana-mana. Jadi pada pagi ini Tuhan kami serahkan setiap pendengaran kami, diserahkan roh kami, diserahkan Tuhan hidup kami. Supaya Tuhan pada pagi ini biar firman Engkau berbicara ke dalam kehidupan kami. Kami terima Tuhan setiap yang daripada Engkau pada pagi ini, dan biarlah apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami untuk mengubah kehidupan kami. Dan biarlah setiap perkara yang kami terima daripada Engkau akan terus mengerjakan kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua ini, biar Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati Engkau, dan biarlah semua yang keluar daripada mulut ini adalah daripada Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Pada pagi ini kita bersyukur kita dapat sekali lagi bersama untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan saya ingin membawa kita sebagai latar belakang daripada perbahasan kita pada pagi ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 mulai daripada ayat 41 hingga 47. Dan ini adalah teks untuk firman Tuhan untuk khotbah pada pagi ini. Ayat 41 mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis,
Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Jadi inilah teks kita pada pagi ini, dan saya percaya ini mengimbau kita kepada teks ini, karena beberapa tahun yang lalu ini adalah menjadi tema gereja kita, yaitu 3K kalau kita masih ingat. Jadi ini adalah latar daripada teks untuk kita pada pagi ini. Nah, kalau kita lihat di dalam keadaan pada musim ini, lebih-lebih lagi di dalam musim pandemik ini yang belum berakhir. Nah, di dalam pandemik, lebih-lebih lagi COVID-19 ini telah mengubah banyak aktiviti yang biasanya dilakukan oleh manusia. Banyak perkara yang telah berubah. Contohnya kalau kita lihat sekarang ini kita disarankan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, apapun dilakukan di rumah. Sehingga saya mendengar di dalam rumah pun ada melakukan exercise, yaitu melalui Zoom, di dalam gym, di dalam Zoom. Semua dilakukan di dalam rumah. Nah, dan bagi kita menjalankan kebaktian minggu kita menjalankan doa community kita pun kita berada di rumah kita. Jadi ini yang terjadi sekarang ini. Dunia sedang memberikan ataupun dunia sedang membawa kita untuk lebih hidup kepada diri sendiri. Dunia sedang membawa kita untuk hidup sendirian di dalam kehidupan seharian kita dan juga di dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang Kristen. Nah, kita biasa dengan melakukan ibadah kita, doa kita, persekutuan secara bersemuka. Tetapi pada masa ini semua ini tidak dapat dilakukan. Nah, walaupun ibadah bersama, persekutuan bersama, dan juga kita melihat banyak perancangan pastoral tidak dapat dilaksanakan, tetapi tetap ada doa dan harapan yang dinaikkan oleh anggota gereja Maranatha kepada Tuhan. Nah, kita masih bertemu di dalam doa, dan selalu kita berdoa dalam doa community. Setiap minggu kita adakan secara Zoom. Nah, belum semua yang dapat mengikuti ini. Namun saya ingin menyeru kepada kita, seluruh anggota jemaat, untuk datang bersama-sama dalam doa community ini. Karena masa inilah kita perlu meningkatkan doa kita, masa inilah kita perlu mengembangkan doa di dalam kehidupan kita. Nah, tanpa kita sedari, doa dan harapan kita untuk gereja kita sebenarnya adalah doa dan harapan untuk diri kita sendiri. Karena Anda dan saya adalah gereja. Kitalah orang-orang yang dipanggil Tuhan daripada kegelapan masuk ke dalam terangnya. Dan kitalah gereja. Gereja bukan bangunan, ini selalu kita dengar, diajarkan, gereja bukan bangunan ini, tetapi gereja itu adalah orangnya, yaitu
Anda dan saya. Nah, apa doa kita untuk gereja kita? Apa? Itu perlu kita tanya. Apakah selama ini kita doakan untuk gereja kita? Dan mungkin doa-doa itu tidak terlepas juga bila kita berdoa. Mungkin ada doa kita berdoa untuk gereja supaya gereja kita tetap bertambah besar. Mungkin kita berdoa supaya gereja bertambah banyak. Nah, itu adalah perkara yang bagus. Tetapi lebih baik daripada itu adalah kita sendiri diberikan pertumbuhan secara pribadi. Nah, iman kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dan juga iman kita bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama kita. Nah, jadi meminta pertumbuhan iman itu lebih baik daripada sekadar meminta peningkatan ataupun pertumbuhan daripada jumlah. Karena kalau kita lihat di dalam kisah para rasul yang kita baca tadi, Tuhanlah yang menambahkan jumlah orang percaya. Kalau kita lihat kembali di ayat 41 dan 47, dikatakan di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang, 3.000 jiwa. Nah, ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, menurut dua ayat ini, 41 dan 47 ini, itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang menambah jumlah orang percaya. Dan juga, kenapa ini lebih penting daripada setakat meminta pertambahan jumlah? Karena Tuhan memberikan pertumbuhan iman, dan Dia akan menolong orang Kristen untuk mengubah karakter mereka sesuai dengan firman Tuhan, dan Dia akan menggunakannya untuk memberi kesan sehingga orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan inilah tujuan pertumbuhan itu. Dan pertumbuhan itu jauh lebih penting, lebih baik daripada pertumbuhan secara jumlah. Karena jumlah itu Tuhan yang akan tambahkan. Tetapi pertumbuhan iman itu penting, karena inilah yang akan membawa orang yang belum percaya dapat mengenal dan percaya kepada Kristus. Nah, jadi sebab itu di masa pandemik ini, kita tidak dapat menjalani kehidupan rohani kita dan mengalami pertumbuhan dengan hidup bersendirian. Tetapi itulah yang sedang dilakukan oleh dunia ini, supaya kita hidup bersendirian. Kita dikawal oleh peraturan-peraturan, dan kita tidak boleh hidup sendirian di dalam menjalani kehidupan rohani. Mengalami pertumbuhan, kita tidak boleh dengan sendirian. Nah, kita hanya dapat bertumbuh bila kita berada dalam satu community gereja. Sama seperti jemaat pada awal, ataupun jemaat pertama, ataupun gereja awal, yaitu orang-orang Kristen yang pertama di kisah para rasul. Mereka bertumbuh dan mereka berkembang dengan pesat sekali, karena mereka tertanam ataupun mereka berada di dalam suatu community rohani, di dalam perkumpulan mereka. Kita boleh melihat dalam satu hari 3.000 jiwa ditambahkan, diselamatkan karena perkumpulan mereka. Dan community yang dibentuk adalah perkara yang sangat penting bagi kita.
kalau kita tertanam di dalam community gereja. Ini sangat penting. Kita boleh lihat seberapa kuatnya seseorang yang tertanam dalam community, itu kekuatannya akan terlihat ketika dia menghadapi krisis dalam kehidupan. Maksudnya seseorang yang tertanam di dalam sesebuah community itu akan terlihat kekuatannya ketika dia menghadapi krisis kehidupan. Adakah dia tetap akan tertanam di dalam community itu, ataupun dia akan mengambil langkah untuk meninggalkan community itu bila menghadapi krisis dalam kehidupan. Pada ketika itulah kita dapat melihat kekuatan seseorang itu yang tertanam di dalam community. Nah, kalau di dalam bahasa English community ini, kita boleh mendapat dua perkataan. Kalau digabungkan, itulah isi intipatinya community ini. Yang pertama adalah, kalau di dalam community, community, di dalam ejaan bahasa English. Community terkandungnya di dalam ini adalah common plus unity. Berarti suatu common, suatu kebersamaan, suatu persamaan dicampur dengan kesatuan. Bermaksud sekumpulan orang yang mempunyai matlamat yang sama, mempunyai misi yang sama, dan juga mempunyai nilai yang sama. Jadi di dalam community, inilah yang terkandung, inilah yang terdiri, yang membentuk community itu, yaitu mempunyai common campur unity. Dua perkara itu bergabung membentuk satu community, yaitu kebersamaan dan juga kesatuan, sehingga sekumpulan orang itu mempunyai matlamat yang sama, misi yang sama, dan mempunyai nilai yang sama. Jadi itu sangat penting bila kita pada musim ini kita hidup di dalam community Kristen. Itu sangat penting bila kita menjalani kehidupan bersama di dalam sesebuah community. Lebih-lebih lagi di dalam community kita. Inilah yang perlu kita fahami, inilah yang perlu kita sadari, bahwa dua perkara ini mesti berlaku di dalam kehidupan kita. Nah, bercakap tentang pertumbuhan, kita berpikir bagaimana kita bertumbuh. Banyak cara yang boleh kita dapati. Mungkin banyak orang yang boleh memberi saran, cadangan, dan juga perkara-perkara tentang bagaimana bertumbuh. Nah, jadi pada pagi ini saya hanya mau berkongsi dua perkara tentang bagaimana, ataupun dengan cara bagaimana orang Kristen dan kita boleh bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Yang pertama, yang penting bagi kita adalah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dan ini sangat penting. Kalau kita lihat jemaat yang awal, ataupun orang Kristen yang awal, gereja awal, apa saja istilah yang kita panggil, dan saya mau memakai jemaat pertama untuk memanggil Kristen yang pertama di Kisah Para Rasul, untuk merujuk kepada mereka. Jadi jemaat pertama dia berbeza dengan kebanyakan orang Kristen pada hari ini. Kalau kita lihat jemaat pertama, setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Itu yang mereka lakukan, seperti dalam pembacaan kita tadi. Mereka setiap hari bertemu, belajar tentang pengajaran rasul-rasul. Mereka berdoa bersama-sama. Itu ketekunan mereka menjalani kehidupan bersama, menjalani kehidupan rohani mereka.
Mereka bertekun. Nah, sementara pada hari ini kita tidak boleh deny, kita tidak boleh menyangkal bahwa kita memang bertekun pada hari ini. Tetapi secara amnya, secara generalnya, kalau kita lihat pada ketika hari ini, banyak jemaat pada hari ini merasa cukup dan puas setelah mengikuti beberapa siri pengajaran di dalam gereja, dan setelah dibaptiskan mereka sudah merasa cukup dan puas di dalam kehidupan. Dan bagi mereka itu adalah mereka menjalani kehidupan Kristen mereka dan sudah memadai. Nah, itu secara amnya pada masa ini. Nah, jadi pengajaran itu sangat penting bagi orang yang percaya kepada Tuhan, karena pertama, pengajaran adalah apa yang Tuhan Yesus sendiri lakukan. Dia juga memerintahkan tentang perkara ini. Jadi Yesus sendiri melakukan ajaran dan juga dia memerintahkan tentang perkara ini. Kalau kita lihat di dalam Matius 9:36, di situ kita lihat bahwa Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia sering berjalan, berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dan apa yang dia lakukan bukan hanya untuk melakukan mujizat, bukan hanya untuk menyembuhkan, tetapi juga Yesus mengajar ramai orang tentang siapakah Tuhan, mengajar orang siapakah manusia itu. Dia mengajar bagaimana manusia berdosa mendapatkan kehidupan kekal, bagaimana mereka boleh mendapatkan damai sejahtera. Tuhan Yesus mengajar tentang sukacita, mengajar tentang berkat. Dia juga mengajar tentang perkenanan Tuhan. Jadi selain daripada melakukan mujizat, Yesus juga melakukan pengajaran dan dia memerintahkan untuk melakukan ini. Dan kita boleh lihat ini, sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia memerintahkan. Di dalam Matius 28:20, dia memerintahkan, ajarlah mereka melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi kenapa pentingnya pengajaran ini bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Karena Yesus melakukan ini. Yesus melakukan pengajaran. Dia mengajar. Dan juga bukan hanya dia mengajar, dia memerintahkan kepada kita untuk mengajar setiap umat kita melakukan semua yang dia perintahkan, yaitu mengajar hukum-hukum Tuhan, mengajar kebenaran firman Tuhan. Itulah kenapa pentingnya pengajaran kepada kita. Nah, yang kedua, kenapa pentingnya pengajaran ini? Karena manusia perlu pengajaran karena kecenderungan hati manusia untuk melakukan dosa. Ini manusia ini masih hidup di dalam kehidupan kedagingan ini, masih cenderung untuk melakukan dosa. Jadi mereka perlu selalu diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia. Jadi kita perlu firman Tuhan itu setiap hari untuk mengingatkan kita, supaya firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang kecenderungan kita, bagaimana kita hidup seharian di dalam kehidupan kita. Itu sangat penting. Nah, yang ketiga, kenapa ini sangat penting? Pengajaran Rasul itu bukan hanya tentang mengetahui siapa Yesus, bukan semata-mata untuk mengetahui siapa Yesus, tetapi selepas itu juga untuk perjalanan hidup dengan
Kristus. Nah, maksud dia di sini adalah setelah kita mengetahui dan mengenal siapa Yesus itu melalui pengajaran-pengajaran Rasul, yaitu di dalam firman Tuhan, setelah itu kita tidak harus berhenti setakat itu. Tapi kita terus harus belajar tentang perjalanan hidup dengan Kristus. Bermaksud bagaimana hidup kita bersama dengan Tuhan setelah kita mengenal siapa Tuhan. Jadi perjalanan hidup kita dengan Tuhan itu sangat penting. Nah, kita boleh melihat di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Yesus menghadapi cobaan, bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang menyanjungnya, yang memberikan pujian kepada dia, bagaimana dia menghadapi semua itu. Bagaimana Yesus menghadapi cabaran dan pergumulan di dalam hidup dia, bagaimana dia menghadapi orang-orang yang membencinya, bagaimana dia menghadapi orang yang mengkhianatinya, dan bagaimana dia menghadapi orang yang meminta pertolongan kepadanya. Jadi semua ini kita dapat belajar. Dan inilah yang harus seterusnya kita lakukan setelah mengenal Tuhan. Kita harus juga belajar untuk hidup bersama dengan Kristus. Maksudnya belajar perjalanan kehidupan kita itu. Sama seperti Yesus, bagaimana dia hidup. Dan kita mau meneladani kehidupan Yesus. Nah, jadi ini sangat penting. Kenapa kita mau teladani ini? Supaya setiap hari, setiap kita orang percaya kepada Tuhan, kita semakin seperti Yesus. Bukan kita seperti di dalam rupanya, bukan menjadi serupa dengan gambaran mukanya, tetapi kita menjadi seperti dia di dalam kehidupan Kristen kita. Seperti dia di dalam nilai-nilai kita. Jadi itu sangat penting. Kenapa kita perlu pengajaran itu. Nah, dan semua pengajaran ini kita dapat menyerapkan ataupun kita dapat menerimanya semua ini melalui community di dalam gereja kita. Nah, jadi bercakap tentang pengenalan akan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan itu membuat kita semakin takut akan Tuhan. Karena kita semakin lama kita mengenal Tuhan, semakin kita menjadi bukan takut kepada dia, tetapi kita mempunyai rasa sangat hormat dengan Tuhan. Karena kita mengenal kepribadian dia, kita mau menyenangkan hatinya, sehingga kita ada rasa takut akan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita bila mempunyai pengenalan yang mendalam dengan Tuhan, kita akan kagum dengan kasih-Nya, dengan karyanya di dalam kehidupan kita. Dan ini semua akan mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Jadi ini kedengarannya seperti mudah untuk diperkatakan, tapi bukan mudah untuk dilakukan. Jadi mengenal Kristus dan menjadi seperti Kristus adalah tanggung jawab pribadi kita. Tapi ramai orang mengabaikannya. Jadi mereka merasakan cukup untuk datang beribadah sekali seminggu sahaja. Nah, jadi ibadah ini adalah bukan hanya setakat khotbah. Ibadah ini bukan hanya persembahan. Ibadah ini adalah satu kesatuan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah ini adalah mengenal Dia dengan lebih mendalam. Inilah ibadah. Oleh itu janganlah kita terlambat, apalagi mau malas-malas untuk mengikuti ibadah kebaktian kita walaupun secara online sahaja.
Nah, pada masa pandemik ini kita diberikan SOP, social distancing, dilaksanakan semasa pandemik ini. Nah, ini juga satu perkara yang Tuhan pakai untuk menghentikan sejenak aktiviti manusia. Dan ini adalah peluang yang baik untuk kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ini peluang baik untuk kita mengenal Dia dengan lebih dalam. Ini peluang baik untuk kita untuk memeriksa diri kita. Nah, dulu kita selalu memberi alasan yang kita ini sibuk dan tiada masa. Nah, ini masa kita banyak masa. Ini waktu banyak masa kita yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi marilah kita gunakan waktu untuk beribadah dengan penuh persiapan bila kita datang kepada Tuhan di dalam masa teduh kita yang sudah diabaikan. Nah, sekarang sepantas kilat kita boleh menikmati masa teduh. Tiada masalah sebab kita banyak masa. Nah, perkara yang kedua, bagaimana kita boleh bertumbuh adalah bertumbuh dalam persekutuan community gereja. Nah, Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup sendiri. Kita tidak dicipta untuk sendiri-sendiri. Kehidupan kita tidak diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Nah, kita memerlukan orang lain yang akan menjadi hidup kita ini bertumbuh dan berkembang. Untuk pertumbuhan dan perkembangan dalam hidup kita tidak boleh kita dapat sendiri. Tapi kita perlu orang lain untuk membawa dan menjadikan kita bertumbuh dan berkembang. Jadi Tuhan tidak pernah merancang kita hidup sendiri. Jadi oleh itu kalau kita lihat, bila Tuhan menciptakan Adam, Dia berfirman, tidak baik manusia seorang diri saja. Tuhan sendiri mengatakan itu. Bermaksud, Dia tidak ciptakan manusia itu untuk sendirian. Sebab itu Dia katakan tidak baik bagi seorang manusia seorang diri. Sebab itu Dia ciptakan Hawa. Kita boleh lihat ini dalam Kejadian 2:18. Nah, kenapa Dia jadikan seperti itu? Bukan karena supaya Adam tidak kesepian dan Adam mempunyai teman untuk berbual. Tetapi karena karena persekutuan adalah cerminan Tuhan. Persekutuan sendiri itu adalah cerminan atau pantulan daripada karakter Tuhan itu. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, Tuhan setiap petang Dia akan turun dan bersekutu dengan Adam di Taman Eden. So itu cerminan. Tuhan adalah Tuhan kita ini adalah Tuhan yang bercommunity, yang mempunyai persekutuan. Jadi kita boleh melihat ini di dalam Tuhan kita sendiri, Allah kita sendiri, yaitu Allah Tritunggal. Nah, yang kedua, kenapa sangat penting? Karena dalam persekutuan ataupun di dalam community, semua kemampuan kita, bakat kita, pemikiran kita, karakter kita akan berkembang di dalam suatu persekutuan ataupun di dalam suatu community. Nah, kalau kita lihat seorang pemain bola, semua kita tahu, kita peminat bola, sekarang lagi Premier League. Kalau kita melihat seseorang pemain bola, seseorang itu boleh berlatih bola sepak sendiri. Dia boleh berlatih sendiri. Dia boleh belajar menggelecek. Dia boleh berlatih mengelakkan lawan dengan memakai tiang saja yang diletakkan sedemikian rupa. Dia boleh belajar merembat bola ke gawang. Dia boleh belajar tendangan sudut. Dia boleh belajar tentang mengambil tendangan percuma. Dan sebagainya. Nah, tetapi dia tidak akan berkembang sejauh mereka yang berlatih bola sepak
yang bersama di dalam satu pasukan. Dia tidak akan pergi jauh kalau dibandingkan dengan mereka yang berlatih dalam satu pasukan. Nah, kita boleh mengembangkan bakat kita sendiri. Itu kita boleh lakukan sendiri. Tetapi untuk membentuk karakter itu memerlukan community. Kita memerlukan orang lain untuk mengasah dan menggosok diri kita. Ya, jadi kita perlu orang lain supaya dia boleh asah kita, dia boleh gosok kita, supaya kita boleh berkembang, supaya kita boleh membentuk karakter. Jadi itu perlu community. Nah, dalam pandemik sekarang ini kita sebenarnya ini diingatkan kembali betapa pentingnya kehadiran orang-orang dalam kehidupan kita. Walaupun kita sedang dipisahkan oleh dunia ini daripada community gereja kita, community masyarakat kita, walaupun dunia sedang pisahkan kita ini, tapi pada masa yang sama kita diingatkan kembali betapa pentingnya orang-orang dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul yang kita baca tadi daripada ayat 44 dan 46, kita lihat jemaat pertama selain bertumbuh dan bertekun dalam pengajaran para rasul, mereka juga bertumbuh dalam persekutuan kerohanian mereka, persekutuan gereja mereka. Jadi kita boleh lihat, mari kita lihat dalam ayat 44 dan 46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada mereka. Kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, tanpa bertumbuh dalam community, pengenalan kita akan Allah hanya sebagai pengetahuan belaka. Hanya menjadi semata-mata hanya pengetahuan kalau kita tidak bertumbuh dalam community. Pengenalan akan Tuhan itu akan menjadi pengetahuan belaka. Nah, jadi di dalam community inilah kita belajar mempraktikkan pengenalan kita akan Tuhan. Jadi kita hanya dapat mempraktikkan kasih jika kita berada dalam community. Kita dengar di dalam khotbah Pastor Minchan minggu lalu bahwa tentang kasih. Kita mengasihi sesama kita. Kita tidak dapat mengatakan saya mengasihi kau, tetapi tidak berada di dalam suatu community. Jadi melalui community ini kita boleh mempraktikkan kasih kita kepada satu sama lain. Hanya bila kita berada di dalam community. Nah, di dalam tindakan kita, kita melihat bagaimana kita dapat menjaga atau memperhatikan orang lain. Bagaimana kita dapat menjaga keperluan orang lain. Bagaimana kita menenangkan dan menguatkan. Bagaimana kita dapat belajar mengampuni jika kita hanya hidup bersendirian. Bagaimana kita dapat melakukan semua perkara ini kalau kita hanya bersendirian. Kita tidak dapat lakukan semua ini karena ini adalah perintah Tuhan kepada kita sebagai orang
percaya. Kepada siapa kita akan praktikkan kasih kalau kita hanya hidup bersendirian? Sebab itu sangat penting. Di dalam community kita belajar untuk meneladani Kristus. Kita belajar untuk menanggalkan ego kita. Kita meletakkan keperluan orang lain dan keperluan bersama di atas keperluan kita sendiri. Inilah yang kita belajar di dalam suatu community. Sama seperti gereja awal, orang Kristen awal. Mereka meletakkan keperluan orang lain ataupun keperluan bersama di atas keperluan mereka sendiri. Sehingga mereka menjual milik mereka dan berbagi kepada semua orang mengikut keperluan mereka. Jadi inilah unsur yang ada di dalam community. Nah, kenapa mereka boleh melakukan seperti ini? Dan kenapa mereka mau melakukan? Karena mereka memiliki kasih Kristus. Inilah yang disebut oleh Pastor Mincan di dalam khotbah minggu lalu. Kasih ini, kasih Kristus yang ada di dalam mereka, maka mereka dapat melakukan perkara seperti ini. Yang pada hari ini kelihatannya sangat mustahil untuk dilakukan. Karena kebanyakan manusia pada hari ini hidup untuk mementingkan keperluan sendiri terlebih dahulu. Nah, hanya bila kita memiliki kasih Kristus, kita dapat melakukan ini. Dan juga iman yang lahir dari pengenalan akan Tuhan, itu akan memelihara kehidupan mereka. Jadi pengenalan iman yang lahir daripada pengenalan akan Tuhan itu memelihara kehidupan mereka. Maksudnya mereka tidak perlu lagi takut kalau kecukupan mereka itu dipelihara atau tidak, ataupun mereka hidup pada hari esok cukup makanan atau tidak, cukup penghasilan atau tidak. Mereka tidak hirau, tidak risau tentang itu, karena iman yang lahir dari pengenalan mereka kepada Tuhan memelihara kehidupan mereka. Sebab itu mereka boleh menjual, berbagi harta milik mereka, karena pengenalan akan Tuhan itu memelihara kehidupan mereka. Nah, dalam gereja, dalam community gereja, kita belajar melayani. Sebagaimana Yesus sendiri melayani. Seperti di gereja awal. Mereka memecahkan roti, mereka bermakan bersama di rumah secara bergilir-gilir. Jadi inilah yang dilakukan oleh mereka. Nah, jadi bertumbuh dalam community gereja tidak boleh bersikap pasif, harus selalu aktif. Jadi kita praktikkan firman Tuhan secara aktif, dan kita aktif mendahulukan Tuhan terlebih dahulu. Kita aktif melayani, yaitu menjadi pekerja di ladang Tuhan, seperti mana yang saya katakan 2 minggu lalu. Dan kita aktif memberi perhatian kepada orang lain, kita aktif mengampuni orang lain. Nah, jadi bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, jika hanya setakat pengetahuan, jika hanya sekadar pengetahuan, itu kita boleh belajar sendiri. Kita boleh membaca Alkitab sendiri, kita boleh mempelajari Alkitab sendiri, kita boleh belajar melalui YouTube. Tetapi menghidupi pengenalan akan Tuhan, untuk memiliki karakter seperti Yesus, tidak dapat dilakukan sendiri. Tidak dapat dilakukan melalui YouTube. Kalau pengetahuan itu boleh saja dilakukan sendiri. Boleh melalui YouTube, boleh melalui pembacaan sendiri. Tetapi untuk kita
membentuk karakter untuk kita memiliki karakter seperti Yesus Kristus, itu kita tidak dapat lakukan sendiri. Kita memerlukan community untuk melakukan itu. Nah, jadi bagi kita yang tertanam di community Maranatha, mari kita terus bertumbuh. Mari kita terus bertumbuh dan supaya kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Dan buah inilah yang akan menjadi apa yang dilihat oleh orang yang belum mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Community sejati adalah tempat kita memberikan kasih. Nah, memang tidak ada community yang sempurna. Tiada community yang sempurna. Tetapi kalau di dalam community itu terdapat ataupun terdiri daripada orang-orang yang benar bersedia untuk memberi, bukan hanya untuk menerima, maka di dalam community itu akan memberikan perkara yang baik dan menjadi tempat untuk kita melakukan transformasi. Jadi apa yang penting adalah di dalam community itu, walaupun tidak sempurna, adalah terdiri daripada orang-orang yang benar dan bersedia untuk melakukan apa saja. Bukan hanya untuk menerima, tetapi untuk memberi. Okay? Bukan lagi seperti yang saya katakan, bukan lagi jemaat, tetapi pekerja di ladang Tuhan yang hanya akan melakukan dan memberi. Okay? Nah, jadi untuk kita pada pagi ini, saya menutup dengan ini. Jadi janganlah kita menjauhkan diri kita dari ibadah-ibadah, daripada persekutuan-persekutuan, agar kita tidak hanya mengenal Kristus, tetapi juga kita mempraktikkan gaya hidup Kristus, ataupun cara hidup yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Tujuan kita haruslah seperti itu. Kita bukan hanya mau mengenal Yesus, itu baik, itu, tapi jangan berhenti sampai di situ. Tujuan kita selebih daripada itu adalah untuk mempraktikkan cara hidup Kristus, untuk meneladani gaya hidup Kristus. Kenapa? Sangat penting. Itu berkaitan dengan visi gereja kita. Jadi marilah kita saling mengasihi, kita saling memperhatikan, kita saling menolong, saling membantu, kita saling mengampuni antara satu sama lain, karena bila dengan ini dunia akan tahu bahwa kita inilah murid Yesus, dan melalui kesaksian hidup kita banyak orang yang akan melihat, dan dengan pertolongan Roh Kudus mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat penting apa yang Yesus sudah berikan teladan kepada kita. Kita mencontohi kehidupan Yesus. Bila kita mempraktikkan gaya hidup seperti Yesus, dengan demikian kita benar-benar dapat menjadi duta pendamaian Tuhan dan membawa orang kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi pada pagi ini sampai di sini saja firman Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk kita sebagai satu community. Marilah kita pada musim ini, jangan kita lihat kepada kekurangan. Kalau kita melihat hanya kepada kekurangan, memang banyak yang kita akan lihat, banyak yang kita akan dapati, kekurangan-kekurangan di dalam community kita, di dalam pribadi. Tetapi marilah kita lihat apa yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kita untuk memperbaiki, dengan kita meneladani kehidupan Kristus, dengan kita membangun bersama, dengan memperhatikan bersama, dengan menolong, membantu bersama-sama, kita mengampuni antara satu sama lain. Dan inilah amalan kita di dalam community kita. Jadi saya berdoa supaya kita diberkati pada hari ini. Dan mari kita datang kepada Tuhan, kita tutup di dalam doa, menyerahkan apa yang kita dengar kepada Tuhan.
pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Engkau. Terima kasih atas setiap apa yang kami dengar pada pagi ini. Mungkin ada perkara-perkara yang telah diulang, yang telah kami dengar. Tetapi Tuhan, setiap perkara yang diulang, yang kami dengar Tuhan, pasti ada suatu pewahyuan yang baru di dalam hidup kami. Jadi Tuhan, pada pagi ini, setiap pewahyuan yang baru yang telah kami dengar, Tuhan biarlah pewahyuan itu akan mengerjakan kehendak Engkau di dalam kehidupan pribadi kami. Sehingga kami menjadi jemaat Engkau yang meneladani, yang mencontohi kehidupan Yesus. Dan melakukan, mempraktikkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga itu yang menjadikan kami duta Engkau, duta pendamaian Engkau. Sehingga kesaksian hidup kami akan memperlihatkan kehidupan Yesus kepada dunia ini. Sehingga dunia mau mengenal Tuhan. Dengan kuasa Engkau Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan meteraikan pekerjaan Engkau di dalam setiap kehidupan kami pribadi pada masa ini. Pada pagi ini kami mendengar firman Engkau. Kami berdoa Tuhan supaya terjadilah di dalam community kami kehendak Engkau. Sama seperti apa yang dilakukan oleh gereja pertama. Mereka bertekun di dalam pengajaran Engkau. Sehingga mereka bertumbuh. Sehingga mereka pesat di dalam perkembangan iman rohani mereka. Sehingga mereka pesat berkembang di dalam persaudaraan mereka Tuhan. Kami berdoa dan saya lepaskan semangat dan kuasa seperti ini terjadi di dalam community Maranatha. Sehingga terjadinya, sehingga bertumbuhnya suatu persaudaraan yang erat. Persaudaraan yang akrab. Persaudaraan yang mengambil berat antara satu sama lain. Yang mementingkan kepentingan keperluan orang lain di atas keperluan kami sendiri. Biarlah kami berlomba-lomba untuk berbuat baik di antara satu sama lain. Untuk melayani antara satu sama lain. Karena inilah ladang kami untuk mempraktikkan sebelum kami keluar ke ladang Engkau Tuhan. Yaitu kami praktikkan terlebih dahulu di dalam community kami. Kasih Engkau di dalam pribadi kami. Kasih Engkau terhadap satu sama lain. Tuhan, pada hari ini Kau berkati setiap anak-anak Engkau. Kau memberi perlindungan kepada setiap anak-anak Engkau. Di dalam sepanjang minggu yang akan datang, jadikan anak-anak Engkau yang mempraktikkan, yang menerapkan kasih Engkau, dan menerapkan gaya hidup Yesus di dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna, tetapi kami mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, untuk mengubah kehidupan kami, untuk bekerja dalam kami yang mengerjakan apa yang tidak mampu kami lakukan dengan kekuatan sendiri. Terima kasih Tuhan, ini gerejamu serahkan di dalam tanganmu. Kerjakan kehendak Engkau terjadi di dalam community Maranatha seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. 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 Sampai sini sejak kebaktian kita pada pagi ini, jemaat Tuhan memberkati dan jadilah terang, kita adalah duta pendamaian Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.